Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Trison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Shalom saudara yang kekasih, semoga kita sehat dan aman di dalam lindungan kasih-Nya. Renungan kita hari ini, Sabtu 15 Januari 2022 dengan judul Kita Harus Rindu untuk Mengenal Dia. Ayatnya terdapat dalam Hosea 6 ayat yang ke-6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Kita tidak punya waktu terbuang. Kita tidak tahu berapa lama lagi pintu kasihan akan ditutup. Paling lama kita hanya mempunyai masa kehidupan yang singkat sekarang ini. Kita tidak tahu berapa lama lagi anak panah kematian akan menusuk jantung kita. Kita tidak tahu berapa lama lagi dipanggil untuk meninggalkan dunia dengan segala keinginannya. Kekekalan terbentang di hadapan kita. Tirai akan segera disingkapkan. Tetapi hanya beberapa tahun lagi, maka kepada setiap orang yang sekarang terbilang bersama orang yang hidup, perintah itu akan diumumkan. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia berbuat jahat terus, dan barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan diri. Apakah kita sudah bersedia? Apakah kita sudah berkenalan dengan Allah, penguasa surga, pembuat hukum, dan dengan Yesus yang Ia utus ke dunia ini sebagai wakilnya? Setelah selesai tugas kita dapat mengatakan bersama Yesus teladan kita, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang. Malaikat Allah berusaha menarik perhatian kita dari diri dan dari perkara-perkara duniawi. Kiranya mereka tidak berusaha dengan sia-sia. Pikiran harus dipusatkan pada Allah. Kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh mengalahkan kecenderungan-kecenderungan jahat dari hati alamiah kita, usaha kita, penyangkalan diri, dan harus kita ajar. Hanya dengan mengadakan sebagaimana Yesus telah kalahkan, maka kita akan memenangkan mahkota kehidupan. Pengetahuan akan Allah, sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya, adalah pengetahuan yang harus diberikan kepada anak-anak kita. Biarlah orang muda menjadikan firman Allah makanan bagi pikiran dan jiwa. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, mengingatkan kembali kepada kita, begitu dekatnya masa pintu kasihan tertutup dan juga masa kedatangannya yang sudah sangat segera. Maka pada saat ini menjadi perenungan bagi kita. Kita harus merindukan hal-hal tersebut. Bahkan sebelum secara global pun, pintu kasihan itu selalu terjadi secara khusus, yaitu pada saat kita mengakhiri kehidupan. Saudaraku, bahkan dikatakan kita tidak tahu kapan waktunya mungkin kita bisa berakhir dan juga menghadapi kematian. Tetapi kita harus pastikan bahwa kita sudah berada di dalam jalan yang benar, dan kita sudah dipastikan bahwa akan memperoleh jaminan keselamatan itu. Saudaraku, inilah yang menjadi perenungan bagi kita. Apakah kita benar-benar sudah bersedia? Bagaimana dengan keluarga kita? Bagaimana dengan saudara-saudara kita? Saudaraku, harapan-harapan tersebut sejak dini harus kita tanamkan, terkhusus bagi anak-anak kita. Semoga kita dipersiapkan dalam menyongsong kedatangannya. Mari kita sama-sama berdoa. Maha besar Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Tuhan untuk segenap kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Hari yang baru dan juga hari dalam ibadah yang bisa kami nikmati juga kami pakai untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan biarlah seluruh waktu kami pergunakan untuk menjadi hormat dan kepujian bagi nama-Mu. Melalui sabda kebenaran yang kami dapatkan pada saat ini, mendorong kami untuk memiliki pengharapan, untuk kami lebih bersedia lagi di dalam menantikan kedatangan Tuhan. Dan bila mana pintu kasihan tertutup, maka biarlah jaminan hidup kekal menjadi bahagian kami. Bapa, hamba-Mu berdoa bagi umat-umat-Mu dimanapun berada. Biarlah Engkau yang akan menguatkan iman. Kehadiran Tuhan di tengah-tengah rumah tangga menjadi guru yang akan menuntun umat-umat Tuhan untuk dapat bersukacita, berbahagia, dan bahkan mewariskan iman ini
di dalam kehidupan anak-anak. Bapa memberkati dengan kecukupan dalam semua kebutuhan. Juga ya Bapa yang lemah iman, Tuhan kiranya kuatkan, agar kiranya melalui kuat kuasa yang datangnya dari surga, menolong mereka untuk dapat berdiri teguh dan setia kepada Tuhan. Oh Tuhan, biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan tercurah bagi gerejamu dalam menjalankan misi penginjilan, menyatakan kabar keselamatan sehingga banyak jiwa yang akan dipersiapkan ya Bapa. Memberkati umat-umat Tuhan dengan roh persatuan, kesatuan untuk saling dapat mengasihi satu dengan yang lainnya. Ya Bapa, teringat akan hamba-hamba Tuhan yang berada dalam keadaan sakit pada saat ini. Jamahan kuasa-Mu terjadi bagi mereka, baik yang ada di rumah demikian juga di rumah sakit. Biarlah kiranya mereka dapat kembali pulih dan sembuh untuk dapat memuji dan memuliakan Engkau. Dan terkhusus juga bagi hamba-hamba Tuhan yang pada hari ini merayakan hari ulang tahun mereka. Dalam kerelaan kasih karunia-Mu, kiranya memenuhi mereka dengan berkat kesehatan dan panjang umur, serta mengisinya dengan sukacita yang datangnya dari surga. Dan kami berharap berkat-berkat yang sama dapat dinikmati umat-umat Tuhan dimanapun berada. Terpujilah Engkau ya Bapa, dan mengampuni dosa kami. Doa ini hamba-Mu serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.